اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 22 Muharram 1443. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Kita masih membahas pada huruf alif, hadis 1171. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz, jagalah lisanaka, lidahmu, sakilatka ummuka, kehilangan kamu ibumu, maksudnya kamu mati. Mu'adz, wahai Mu'adz, wahal yakubbun nas, tidakkah menjerumuskan manusia, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, maksudnya terjerumus ke neraka, wajahnya dulu yang masuk, illa, kecuali alsinatuhum, gara-gara lidah mereka. Maksud hadis ini adalah bahwasanya lidah kalau tidak dijaga bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Karena kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah kalau terucap oleh mulut kita, maka Allah akan murka sehingga Allah akan memasukkan kita dalam neraka. Kadang-kadang orang mengatakan sesuatu tanpa perhatian, ternyata besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebaliknya juga, orang mengatakan sesuatu tanpa perhatian, ternyata besar kemurkaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita disuruh menjaga lidah, maksudnya jangan mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua anggota tubuh yang paling penting dalam tubuh kita. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lidah. Hati ini adalah anggota paling penting yang tidak tampak. Lidah ini adalah anggota paling penting yang tampak. Dua anggota ini kalau bagus, semua amalan akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus, maksudnya yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki seluruh amal kalian. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Meskipun saya jujur sebagian mendhaifkan, tapi saya ikuti Syekh Albani yang mensahihkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asbaha ibnu adam, kalau manusia masuk waktu pagi, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan, semua anggota tubuhnya tunduk kepada lidahnya. Fatuqul ittaqillaha fina, anggota tubuh ini bilang kepada lidah, takwalah kamu kepada Allah. Fa innama nahnu bika, karena kami anggota tubuh ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, kamu baik, kami juga otomatis lurus. Wa ini wajajta wajajna, tetapi kalau kamu bengkok, maka kami juga bengkok. Ini riwayat Imam Tirmidzi, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Adapun hati, maka hadisnya terkenal, semua kita pasti sudah membacanya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ini ada satu kerat daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh, kalau dia itu bagus, maka seluruh tubuhnya ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau rusak maka seluruh tubuh juga rusak, maksudnya berbuat maksiat. Ala wahyal qalb, dia itu adalah hati. Hadis muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir. Karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslih qulubana wa alsinatana, ya Allah perbaiki hati kami dan juga apa? Lidah kami. Karena kalau dua ini sudah bagus, maka pasti akan diperbagus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kunci keselamatan apa itu?" Ternyata kunci keselamatan kata Nabi 3. Ini hadis riwayat Tirmidzi.
Ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maksudnya kunci-kunci keselamatan. Maka beliau mengatakan, amlik lisanaka. Lisanmu, lidahmu kamu kuasai, ya, jangan diumbar. Wal yasa'ka baituka, hendaklah kamu berada di rumah. Karena kalau keluar rumah ketemu manusia, nah, biasanya ada maksiat. Misalnya kemudian menggunjing, kemudian mencemooh, mencaci, mengejek, meremehkan. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis ini derajatnya hasan. Tapi memang bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah ketika ada kebaikan. Ketika ada keburukan nggak usah keluar. Saya dulu selalu ikut ronda, Pak. Tapi begitu saya lihat mafsadatnya ronda, saya tinggalkan. Karena ada yang bawa radio dangdutan, diomongi nekat, ya sudah. Tertulis, dikirimi surat, ya, 3 kali tidak ronda didenda, tak enteni, dendanan piro tak bayar. Nah, daripada dengarkan apa? Dangdutan, nah itu wal yasa'ka baituka. Ronda itu tujuannya untuk menjaga keamanan, bukan untuk ngerusuhi tetangga dengan dangdutan yang didengarkan. Nah, itu termasuk apa? Satu kerusakan yang kita temukan ketika kita berada di luar rumah. Maka disuruh oleh Nabi untuk berada di rumah. Wal yasa'ka baituk. 172. Ihfadhuni, jagalah saya, fi ashabi, dalam sahabat-sahabat saya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Thumma, kemudian yafshul kadhib, akan tersebar itu kedustaan. Ini yafshu, ini boleh pakai alif, boleh tidak, ya, bebas. Hatta, sehingga yashhadar rajulu, seseorang itu bersaksi, wa ma yustashhad, padahal tidak diminta sebagai saksi. Wa yahlif, dan dia bersumpah, wa ma yustahlaf, padahal tidak diminta untuk bersumpah. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Hadis ini menunjukkan perintah untuk menjaga sahabat Nabi SAW. Jagalah saya dalam sahabat saya. Maksudnya gimana? Jangan menyakiti Nabi dengan memperbincangkan keburukan sahabat-sahabat Nabi. Maka kalau ada perbincangan tentang sahabat Nabi, dibicarakan keburukan mereka, kita disuruh untuk diam. Amsiku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa amsiku. 3 hal kalau orang sudah mulai ngobrolin, maka kita disuruh untuk diam, tidak usah menanggapi, tidak usah ikut-ikut. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau sahabat-sahabatku sudah disebut keburukan mereka, maka tahanlah. Wa idza dzukiratin nujum fa amsiku. Kalau disebutkan tentang bintang-bintang, bahwasanya bintang ini punya kekuatan ini, kekuatan itu, maka tahanlah, jangan dilanjutkan. Wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau takdir dibicarakan, maksudnya diingkari, orang-orang mengingkari takdir, maka tahanlah, jangan ngomong lagi. Ini hadis riwayat Tabarani, sahih. Nah, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi adalah la nadhkuruhum illa bi khair. Kita tidak boleh menyebut para sahabat Nabi kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh mencela sahabat Nabi. Menulis bab aib-aib sahabat Nabi, haram. Bab aib-aib Muawiyah radhiyallahu anhu, enggak boleh. Kalau hanya menyampaikan satu kejadian untuk diambil pelajaran, enggak ada masalah. Karena tidak ada tujuannya untuk mencela sahabat Nabi SAW. Misalnya dulu Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, tapi hanya tuduhan. Yang menuduh salah satunya sebagiannya ada 3 sahabat Nabi, Hasan bin Thabit, kemudian satu lagi Hamnah, kemudian satu lagi Thuma, siapa itu, kerabatnya Abu Bakar Siddiq itu. Nah, maka 3 orang ini kita sebutkan namanya, tidak ada masalah. Untuk cerita, untuk diambil pelajaran, bukan untuk mencela. Kalau untuk mencela tidak boleh. Konteks orang mencela kan beda dengan orang cerita. Kalau orang mencela, misalnya dia mengatakan, ini saya akan menyebutkan keburukan Hasan bin Thabit, sahabat Nabi SAW, ahli syair. Nah, itu berarti mencela sahabat Nabi, tidak boleh. Ketika dibicarakan tentang peperangan antar sahabat Nabi, kita disuruh untuk menahan diri, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, kita nanti akan mencela sahabat-sahabat Nabi yang melakukan peperangan itu. Antara Muawiyah dengan Ali ada peperangan, itu kita disuruh menahan. Para ulama mengatakan
bahwasanya Allah sudah menjaga pedang-pedang kita dari peperangan antar sesama muslimin, maka hendaklah kita menjaga lidah-lidah kita dari perbuatan atau perkataan yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan sahabat Nabi berperang antar mereka, itu sudah berlalu. Tilka ummatun qad khalat, itu umat sudah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Tanggung jawab mereka sendiri, tingkah mereka, bukan tanggung jawab kita. Ngapain kita obrolkan tentang kejadian tersebut? Udah bicara yang baik saja, kita katakan yang benar berarti dia itu dapat pahala 2, yang salah dia itu berarti salah ijtihad, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilah 3 generasi. Pertama generasi sahabat Nabi, yang kedua alladzina yalunahum, ini generasi tabi'in, kemudian alladzina yalunahum, ini generasi tabi'ut tabi'in. Generasi itu diperselisihkan oleh para ulama. 3 generasi yang utama itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan ini dihitung tahunnya, tahun 1 sampai tahun 100 Hijriah. Ini adalah generasi pertama. Tahun 101 sampai 200 Hijriah, generasi kedua. Tahun 201 sampai 300 Hijriah, generasi ketiga. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat yang lebih bagus adalah, yang lebih kuat insya Allah, bahwa yang dimaksud 3 generasi yang utama itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu bukan termasuk generasi yang utama, meskipun masih dalam 300 tahun dari awal Hijriah, sehingga sudah tidak termasuk sebagai salafus saleh. Kan ada istilah salafus saleh, pendahulu yang baik. Nah, pendahulu yang baik itu yang benar adalah 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak melihat tahunnya, tapi melihat apakah dia sahabat, apakah dia tabi'in, apakah dia tabi'ut tabi'in. Sahabat itu yang ketemu Nabi dalam keadaan Islam. Tabi'in itu yang ketemu sahabat Nabi dalam keadaan Islam. Tabi'ut tabi'in itu yang ketemu dengan tabi'in dalam keadaan Islam. Nah, kalau sudah tidak ketemu dengan tabi'in, berarti bukan termasuk tabi'ut tabi'in, meskipun dia masih dalam 300 tahun dari awal Hijriah. Nah, maka yafsul kadzib, kedustaan itu menyebar itu setelah selesainya generasi tabi'in. Generasi apa? Generasi tabi'ut tabi'in. Kalau 3 generasi ini kedustaan sangat jarang. Begitu muncul generasi berikutnya, nah itu seringkali orang berdusta. Karena itu dalam ilmu hadis dulu tidak ditanya sanadnya apa, enggak ditanya. Begitu sudah banyak yang dusta, maka sammulana rijalakum, sebutkan sanadmu apa menyampaikan seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Sirin mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu mereka kalau menyampaikan hadis itu tidak ditanya sanadnya apa, enggak ditanya. Kenapa? Orang pasti jujur, enggak mungkin dusta. Falamma waqa'atil fitnah, ketika sudah muncul fitnah, qalu, maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum, kamu sebutkan sanadmu siapa, yang ngomong seperti itu siapa, enggak jelas nih. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu min hadithihim, maka diambil dari ahli sunnah saja. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum, adapun kalau yang meriwayatkan adalah ahli bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Meskipun tidak secara mutlak ya ahli bid'ah itu ditolak hadisnya, tapi maksudnya pada masa ini adalah yang diambil hanya dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Hadis berikutnya 173, ahfu, kepraslah, asyawariba, apa itu? Kumis-kumis. Wa a'fu, dan panjangkanlah, al-liha, jenggot-jenggot. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini menyuruh kita untuk mengepras kumis dan memanjangkan jenggot. Maksudnya memanjangkan itu jenggot dibiarkan sampai panjang. Jadi jenggot itu jangan diotak-atik, biarkan sampai panjang. Bagaimana kalau dipotong? Dipotong boleh untuk merapikan. Kadang-kadang kan jenggot kan nggak rapi gitu. Teng kocar-kacir kemana gitu, teng besasi. Nah, orang melihat itu pasti akan merasa jijik atau merasa tidak enak. Iki wong apa setan gitu. Nah, daripada begitu kita potong supaya apa? Indah, nggak ada masalah gitu.
Kadang-kadang saya melihat di kaca, ada yang kayak begini jenggot. Nah, itu perlu apa? Dipotong. Adapun kumis, maka di sini kita disuruh oleh Nabi untuk mengepras. Ngepras itu artinya dihabiskan sampai tersisa pokok-pokoknya saja. Jadi misalnya pakai gunting, itu guntingnya sampai nempel ke kulit dari mulut kita ini, ya, sehingga tersisa hanya bagian pokok-pokoknya, pangkalnya saja. Tidak dikerik, Kalau dikerik ini kan sampai hilang total, enggak begitu. Yang dimaksud ahfu itu adalah dikepras sampai habis, sampai tersisa pangkalnya. Tapi ada hadis yang lain menyuruh kita untuk memendekkan saja atau memotong saja, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, qussu asyawariba, potonglah atau pendekkanlah asyawariba, yaitu kumis-kumis. Ini juga sahih. Karena itu guru kami Syekh Ahmad Al-Wasnan, atau siapa saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwa untuk kumis ini kita disuruh milih bebas, mau dipotong sampai habis boleh, sebagaimana sebagian mazhab, yaitu mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Boleh juga dipotong tapi disisakan. Nah, kalau disisakan zaman dulu biasanya disisakan sampai sekitar 1 siwak. Ini kayu siwak diginikan. Nah, kemudian dipotong yang lebih dari 1 siwak itu. Orang-orang Arab biasanya begitu. Nah, itu namanya kusu. Tapi kalau orang Indonesia kan biasanya kumisnya nggak banyak-banyak lagi. Nah, sehingga dia memakai mazhab Hanafi atau Hambali tadi, dikepras habis dengan gunting. Jangan dikerik. Kalau dikerik nanti kayak cewek, tidak ada kumisnya sama sekali. Adapun jenggot ini, kalau dikepras habis, yaitu dikerik, maka Ibnu Hazm mengatakan para ulama sepakat hukumnya haram. Para ulama sepakat hukumnya haram. Karena itu jenggot ini jangan dikepras habis. Mau dipotong silahkan, tetapi jangan dikepras habis. Kalau Ibnu Umar biasanya motongnya 1 genggam gini. Apa yang lebih dari 1 genggam dipotong. Kalau orang Indonesia kan jenggotnya dikit-dikit nih, nunggu sak genggam kesuwen nggih. Mboten dadi-dadi niki. Nah, maka pokoknya ketika sudah tidak rapi maka dipotong, nggak ada masalah, ya. Tahdzibul lihyah, merapikan jenggot. Saya jujur bahwa merapikan jenggot itu diperselisihkan ulama, ada juga yang melarang, tapi pendapat yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, merapikan jenggot boleh, nggak ada masalah. Yaitu dipotong yang tidak rapi. 174. Ahfihima, lepaslah keduanya. Ahfi itu maksudnya berjalan tanpa sandal. Napa jenenge, Pak? Nyekerlah. Ya, nyekerlah dengan kedua kakimu jami'an semuanya, atau an'ilhuma, sandalilah kedua kakimu jami'an semuanya. Wa idza, dan apabila labista engkau berpakaian, fabda bil yumna, maka mulailah yang kanan. Wa idza khala'ta, dan apabila engkau melepas, fabda bil yusra, maka mulailah yang kiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Hadis ini menunjukkan adab memakai sandal. 3 adab. Adab pertama, tidak boleh kita memakai sandal hanya 1 saja, kanan saja atau kiri saja. Karena itu kalau sandal jebat, maka hendaklah sandal yang jebat ini kita perbaiki dulu. Setelah diperbaiki baru dipakai dua-duanya. Tidak boleh sambil memakai 1 sandal sambil memperbaiki, nggak boleh. Yang tidak jebat dilepas dulu, kita perbaiki, yang jebat baru kemudian dipakai lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, na'lin wahidatin, kata kuncinya. Rasul bersabda, idzan qata'a shis'u ahadikum, kalau serampatmu terputus, fala yamshi fi na'lin wahidah, jangan nekat berjalan dengan 1 sandal, hatta yusliha shis'ahu, sampai dia perbaiki serampatnya yang rusak. Wala yamshi fi khufin wahid, juga jangan berjalan dengan 1 sepatu. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kenapa seperti ini? Ada 2 sebabnya. Pertama, supaya kita terbiasa adil. Karena kalau kita memberi 1 sandal saja berarti terbiasa tidak adil. Nanti dalam segala hal tidak adil nanti.
Yang kedua, supaya tidak terjadi kesakitan atau keburukan pada tubuh kita. Karena kalau berjalannya junjing, nah ini menyebabkan apa? Tubuh kita juga tidak sempurna berjalannya. Ini bisa menyebabkan satu kerusakan atau perubahan dalam tubuh kita. Mungkin jadi sakit, atau mungkin karena satunya pakai sandal, satunya tidak, kemudian satunya kena ri, nah, malah jadi apa? Sakit. Berhenti dulu semuanya, kemudian diperbaiki sandalnya baru pakai lagi. Kemudian yang kedua, adabnya adalah kalau memakai didahulukan yang kanan. Dan ini berlaku untuk sandal maupun yang lain-lain. Yang ada kanan kirinya, misalnya baju, ya kanan dulu, baru kiri. Nah, ini anak-anak kecil mestinya sudah dibiasakan seperti itu oleh orang tuanya, supaya nanti besar sudah terbiasa sendiri. Demikian juga adab yang ketiga, kalau melepas maka dimulai yang kiri. Maka ringkasnya Islam ini mengajarkan untuk hal-hal kemuliaan dimulai yang kanan, untuk hal-hal yang sebaliknya dimulai yang kiri. Melepas baju ini kan bukan kemuliaan karena kita akan menampakkan aurat, nah, maka lepas yang kiri. Tapi memakai baju ini termasuk kemuliaan, berarti pakai yang kanan. 175. Uhillal zahabu, telah dihalalkan emas itu, wal hariru, dan sutra itu, liinathi ummati, untuk wanita-wanita dari kalangan umatku. Wa hurrima, dan diharamkan ala dzukuriha, pada kalangan laki-laki mereka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa laki dan perempuan kadang-kadang hukumnya oleh Islam dibedakan. Meskipun secara umum laki-laki perempuan dalam Islam hukumnya disamakan, tapi sebagian masalah dibedakan. Termasuk di sini emas sama sutra. Kenapa emas sama sutra tidak boleh untuk laki-laki tapi boleh untuk perempuan? Karena tidak cocok untuk laki-laki. Laki-laki itu bukan tempatnya berhias. Nah, maka perempuan diperbolehkan karena memang tempatnya berhias. Perempuan itu dia perlu berhias untuk suaminya, dia perlu berhias supaya dia menarik, nah, sehingga ada yang tertarik terhadapnya. Kata sebagian guru kami, karena laki-laki itu sudah sempurna tidak perlu perhiasan. Perempuan karena belum sempurna maka perlu ditambahi apa? Perhiasan. Wanita itu nggak ada jenggotnya, nah, maka perlu tambahi anting-anting, kenayu gitu. Kalau laki-laki sudah ganteng ada jenggotnya, udah nggak perlu perhiasan lagi. Saking lengkapnya laki-laki itu harus ada sesuatu yang dipotong, ya kan? Nah, itu karena kelengkapan suami laki-laki itu, ya. Maka harus dipotong. Harir sutra ini bagi perempuan hukumnya adalah makruh apabila dia sudah mati. Jadi perempuan jenazahnya dikafani sutra, hukumnya berubah menjadi apa? Makruh. Tapi ketika masih hidup tidak makruh. Kenapa? Karena ketika sudah mati tidak perlu berhias, nah, sehingga dia berhiasnya itu sia-sia. Itu termasuk apa? Menyia-nyiakan harta, sehingga hukumnya dianggap makruh oleh para ulama kita. Adapun masalah emas ini, sepakat para ulama laki-laki tidak boleh pakai emas. Adapun pendapat yang mengatakan laki-laki boleh pakai emas, itu pendapat yang syadz. Syadz itu janggal. Janggal itu dianggap seolah-olah nggak ada. Maka kalau kita mengatakan ulama sepakat emas haram bagi laki-laki, ini sudah benar. Meskipun ada sebagian kecil ulama membolehkan emas, tapi itu kan pendapat yang syadz, janggal, tidak terpakai pendapat itu. Itu sama dengan kita mengatakan ulama sepakat bahwa nikah mut'ah haram. Ini benar perkataan ini. Meskipun Ibnu Abbas mengatakan boleh, tetapi pendapat yang syadz, nggak ditolak. Sama dengan benar kita mengatakan hubungan suami istri dimasukkan dubur, sepakat ulama haram. Meskipun Ibnu Umar mengatakan apa? Boleh, tapi itu pendapat yang syadz. Jadi ringkasnya pendapat yang syadz itu wujuduhu ka'adami, adanya seperti nggak ada. Maka kita katakan sepakat para ulama. Masalah ini banyak yang nggak ngerti, Pak. Termasuk sebagian asatid nggak paham bahwasanya masalah ijma' ini kita kembalinya kepada ulama-ulama pakar ijma'. Misalnya Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnu Abdil Bar, dan ulama-ulama yang lain yang terkenal sering menyampaikan masalah ijma' dan masalah yang tidak ijma'. Nah, kalau ulama-ulama pakar ijma' ini sudah mengatakan ini masalah sudah ijma', sudah disepakati, kita katakan ini masalah sudah disepakati. Meskipun ada pendapat sebagian mengatakan boleh, mengatakan hukumnya apa, tidak apa-apa, itu pendapat yang syadz, dibuang, nggak usah dipakai seperti itu.
Contoh misalnya, saya ulangi lagi, ini berulang-ulang saya sampaikan. Musik itu adalah haram menurut kesepakatan ulama salaf. Ulama apa? Salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini sepakat musik adalah apa? Haram. Nah, setelah itu ada pendapat yang membolehkan, syadz. Pendapat Ibnu Hazm, enggak usah dipakai itu. Buang aja. Kita lanjutkan 176. Uhillat lana, telah dihalalkan untuk kami maitatani, 2 bangkai, wadamani, dan 2 darah. Fa amal maitatani, adapun 2 bangkai, falhut, maka ikan, wal jarad, dan belalang. Wa amad daman, adapun 2 darah, fal kabidu, maka hati, wattihal, dan limpa. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Hadis ini yang benar bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Ibnu Umar. Perkataan siapa? Ibnu Umar. Tapi meskipun ini perkataan Ibnu Umar, tetapi dihukumi sebagai sabda Nabi. Jadi istilahnya hadisnya mauquf tetapi dihukumi marfu'. Maksudnya ini perkataan sahabat Nabi tapi dihukumi seolah-olah sabda Nabi. Kenapa? Karena masalah seperti ini tidak mungkin dengan pendapat pribadi. Ibnu Umar itu pasti ada sumbernya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengatakan halal haram tanpa dasar nggak boleh. Tiba-tiba berpendapat halal haram nggak bisa, harus ada dasarnya. Nah, dasarnya pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Baihaqi, ya, hadis ini perkataan sahabat Nabi tapi dianggap sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 177. Ihlifu billah, bersumpahlah dengan nama Allah, wa birru, dan berbuat baiklah. Maksudnya itu melakukan isi sumpahnya. Wasduku, dan jujurlah, itu jangan sumpah yang bohong. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu ayyuhlafa bihi, suka untuk diucapkan sumpah dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah sumpah kita diperintahkan oleh Nabi 2 perkara. Pertama, jangan berkata yang bohong dalam sumpah. Kenapa? Sumpah bohong dosa besar. Yang kedua, kalau sumpah maka hendaklah dilakukan. Karena kalau tidak melakukan sumpah itu namanya tidak menjaga sumpahnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga sumpah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan pada surah Al-Maidah, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Maksudnya menjaga sumpah gimana? Kalau mengucapkan sumpah dilakukan. Kalau mengucapkan sumpah yang jujur, jangan bohong. Itu namanya menjaga sumpah. Demikian juga termasuk menjaga sumpah adalah kalau melanggar sumpah maka kafaratu aimanikum, dibayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Lihat surat Al-Maidah ayat 89, yaitu kafaratuhu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ini Allah sebutkan yang paling ringan, kemudian yang lebih utama, kemudian yang lebih utama. Paling ringan yaitu ngasih makan 10 orang miskin, gampang kan, murah. Satu nasi bungkus, nasi padang 10.000. Nah, beli 10.000 kali 10, 100.000. Kalau baju, nah ini mungkin 100.000 kali 10, 1 juta. Kalau memerdekakan budak, ini 100 juta. Nah, jadi silahkan pilih 10.000, 1 juta, 100 juta. Semuanya bisa untuk membayar apa? Kafarah kalau kita melanggar sumpah. Bebas pilih yang mana, tetapi memang yang lebih utama adalah yang lebih mahal. 178. Ihliquhu kullahu, gundullah dia semuanya, awitrukuhu kullahu, atau biarkanlah dia semuanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini bicara tentang larangan untuk qaza'. Qaza' itu adalah menggundul sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain, nggak boleh. Misalnya seperti sebagian orang, ya, cukurnya di bagian pinggir sini, kemudian di sakan tengahnya sini masih ada rambutnya gini. Nah, ini tidak boleh. Atau misalnya di petal-petal, digambar pola, sebagiannya di sini digundul, sebagiannya tidak, sehingga jadi terbentuk gambar sesuatu. Ini nggak boleh.
Tapi larangan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan haram, tetapi rata-rata mengatakan hukumnya makruh. Kenapa kok dilarang oleh Nabi SAW? Banyak alasan. Pertama, karena itu memburukkan rupa. Yang wajahnya sebenarnya ganteng gara-gara diginikan jadi elek. Jadi memperburuk rupa itu nggak boleh. Yang kedua, karena itu menyebabkan kita mirip dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu punya kebiasaan gundul sebagian rambutnya saja, sebagainya nggak digundul. Nah, ini berarti menyerupai Yahudi. Menyerupai Yahudi atau menyerupai orang kafir tidak diperbolehkan. Maka hadis ini ada sababul wurudnya. Nabi melihat ada anak kecil ini digundul sebagian rambutnya, sebagian dibiarkan. Nah, maka Nabi mengatakan gundul semuanya atau tinggalkan semuanya. Adapun kalau ditipiskan pinggir, kemudian yang atas lebih tebal, ini menurut saya wallahu alam ini tidak termasuk qaza yang dilarang ini. Karena qaza definisinya halqu ba'dihi wa tarku ba'dihi. Menggundul, halaq itu artinya menggundul. Adapun kalau menipiskan bukan termasuk menggundul. Wallahu alam bissawab. Dan rata-rata namanya orang cukur itu pasti bagian pinggirnya lebih lebih tipis daripada bagian atasnya. Maka kalau tidak boleh tipis pinggir, harus sama rata, ini memberatkan orang kayak begini. Ini pendapat saya nggak cocok kayak begini. Memang ada yang mengatakan itu termasuk qaza yang dilarang. Tapi kalau saya melihat penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah, itu yang dilarang ini adalah kalau digundul sebagian. Kalau ditipiskan sebagian, insya Allah nggak ada masalah. 179. Ahyanan kadang-kadang ya'tini datang kepada saya, yaknil wahya, yang dimaksud Nabi adalah wahyu datang kepada saya. Fi mithli semisal solsolati, suara al-jarasi, lonceng. Wahwa, dan dia itu adalah asyadduhu, paling dahsyatnya wahyu, alayya, terhadap saya, jadi paling berat. Fayufsamu anni, lalu diselesaikanlah dari saya wahyu itu, dihentikanlah dari saya wahyu itu. Waqad wa'aitu, dan saya sudah menghafal maqala, apa yang Allah sampaikan. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yatamatsalu li, membo-membo kepada saya, al malaku, seorang malaikat, rajulan, menjadi seorang laki-laki dewasa. Fayukallimuni, lalu dia bicara kepada saya, menyampaikan wahyu. Fa'a'i ma yaqulu, maka saya pun juga menghafal apa yang dia ucapkan. Hadis ini qaf muttafaqun alaih. Dalam riwayat Tabarani ada tambahan wahwa, dan itu adalah ahwanuhu alayya, yang paling ringan bagi saya. Kalau wahyu berupa ada orang yang datang, ya, malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa wahyu datang kepada Nabi SAW dengan berbagai cara. Ada yang cara yang berat, ada yang cara yang ringan. Yang berat adalah ketika wahyu datang, Nabi seperti mendengar suara lonceng yaitu besi yang dipukul-pukul begitu. Wah, itu sangat keras sekali, ya. Seolah-olah ada lonceng di samping telinga, keras sekali, sehingga beliau sangat keberatan. Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut wahyu itu sebagai qaulan thaqila. Pada surat apa? Al-Muzammil ayat yang ke-5. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepada engkau perkataan yang berat, yaitu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 180. Akhafu, saya khawatir, ala ummati, terhadap umatku, mim ba'di, setelahku, thalathan, 3 perkara. 1. Haifal a'immah, tidak adilnya para pemimpin. Yang kedua, wa imanan bin nujum, iman kepada bintang-bintang, ya, menganggap bintang ini punya kekuatan itu. Wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Hadis ini sahih, dan hadis ini termasuk mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum Nabi menyampaikan ini, ketika Nabi menyampaikan ini 3 ini belum terjadi. Tapi Nabi katakan nanti suatu saat akan terjadi seperti itu. Saya khawatirkan terhadap kalian kalau 3 perkara ini terjadi. Dan ternyata semuanya sudah terjadi. Pemimpin sekarang rata-rata tidak adil. Haifal a'immah. Iman kepada bintang. Nah, di koran-koran itu banyak. Kalau orang lahirnya pada tanggal sekian berarti bintangnya begini, berarti nasibnya begini.
berarti tidak boleh begini. Nah, ini imanan bin nujum. Kemudian mendustakan takdir, ada kelompok qadariyah. Yang kelompok qadariyah itu meniadakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani disebutkan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok qadariyah itu adalah orang-orang majusi dari umat Islam ini. In maridu, kalau mereka sakit, fala ta'uduhum, enggak usah dijenguk, biarkan sakit. Wa in matu, kalau mereka mati, fala tashhaduhum, enggak usah dihadiri jenazahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan kata Syekh Albani. Ada juga yang mendhaifkan. Nah, Qadariyah ini kenapa disebut majusi? Karena mereka mengatakan Allah itu tidak menetapkan keburukan, Allah itu hanya menetapkan kebaikan. Kalau kita beramal baik, sholat, baca Quran, puasa, zakat, itu ketetapan atau takdir dari Allah. Tapi kalau kita maksiat, ada orang minum minuman keras, ada orang judi, ada orang makan riba, itu bukan ketetapan Allah, kata mereka. Nah, itu nggak benar. Okay? Semua amalan manusia yang menetapkan dan menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab.